Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain amin ila anqal. Wa min nasaihihi aydan, dan di antara nasihat-nasihat ustadz juga, kita masih mempelajari tentang adab seorang murid kepada gurunya. Kemarin kita diajarkan oleh sebagian para guru mulia untuk kita senantiasa dalam menuntut ilmu itu mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan kebahagiaan di negeri akhirat, dan kita hiasi hati kita dengan niat-niat baik yang lainnya, karena kata Nabi SAW, wa inna malikul imri'in manawa, sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan juga kita bersihkan hati kita dari segala macam niat-niat yang tidak terpuji, karena setiap amal yang dilakukan bukan karena Allah, maka tidak akan kita mendapati balasannya nanti ketika kita pulang menghadap Allah. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita ngaji, tapi bukan karena Allah, karena pengen dilihat sama orang, karena pengen dibilang soleh, karena kepengen mendapatkan kedudukan di sisi makhluk, nanti pulang menghadap Allah nggak ditemui sedikit pun pahala atas amal yang kita lakukan karena niatnya salah. Maka penting sekali untuk memperbaiki niat. Sebagian ulama itu mereka nulis di dalam kitab-kitab mereka di awalnya hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Ulama mencantumkan hadis itu di awal kitab mereka, ngingetin tujuan mereka nulis kitab ini apa niatnya, dan ngingetin kita pembaca apa niat kita dalam membaca kitab-kitab mereka. Ya. Jadi sebelum kita beramal, perbaiki niat kita dulu. Jangan sampai ada niat-niat yang tidak murni karena Allah. Nah, kita lanjutannya, wa min nasaihihi aydan, dan diantara nasihat-nasihat para guru juga, anta jtahida ghayatal ijtihad fi talabil ilmi, yaitu engkau bersungguh-sungguh, engkau tekun dengan puncak ketekunan di dalam menuntut ilmu. Kalau ngaji biar rajin, biar serius, jangan tar datang, tar kagak, tar masuk, tar kagak. Habis lebaran doang nih ngaji, 2 bulan hilang, nongol lagi mau penutupan. Ya, dapat apa begitu? Kalau nggak rajin susah dapat ilmu. Ya, atau mau hatam dia datang, rame karena ada makanannya, ada kebuli. Udah hatam, udah nggak ngaji lagi. Mau maulid, datang rame. Habis maulid nggak pada ngaji lagi, udah. Jangan begitu. Nah, kalau ente jadi guru punya murid seperti itu tantangan buat ente. Itu tantangan. Punya murid nggak jelas tuh tantangan. Kalau dakwah biasa-biasa aja itu kurang menantang. Ya. Bagaimana caranya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Fatahfaz durusaka kullaha, maka engkau selalu menghafal pelajaranmu semuanya. Apa yang udah dipelajarin diapalin. Tadi hadis Nabi innamal a'malu binniyat diapalin. Fardu wudu ada 6 diapalin. Ya. Bagian-bagian air, ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, itu diapalin. Rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, yang membatalkan sholat diapalin. Nanti orang nanya ente bisa jawab tuh, ya. Orang nanya sama ente, ini batal gak sholat?
Tadi dulu ya nih, lihat buku dulu. Kurang bagus begitu, ya. Wa turajiaha fil bait, dan kau mengulang-ulangnya di rumah. Habis dipelajarin, diulang-ulang. Apalagi kalau habis belajar masih fresh, diulang-ulang, dibaca-baca. Ya. Menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih afdol daripada sholat sunnah. Lebih afdol daripada ibadah sunnah. Wala tudayyi awqataka sudan, janganlah engkau menyia-nyiakan waktumu dengan hal yang sia-sia. Jangan engkau membiarkan waktumu terbuang sia-sia. Ya. Santri habis waktunya buat game online, PUBG, FF, ML. Nah. Kenapa nggak boleh menyia-nyiakan waktu? Fa'inaha aghla minal jawahiris tsaminah, karena sesungguhnya waktu kita itu lebih mahal daripada permata yang berharga. Kalau permata semahal apapun bisa dibeli gak? Bisa. Semahal apapun harganya, ada harganya, bisa dibeli. Tapi kalau waktu kita yang udah terbuang sia-sia, bisa kita beli lagi. Dunia ente milikin gak bakal bisa beli lagi, ya, karena dia lebih berharga daripada permata. Gak bisa balik lagi, gak bisa dibeli lagi, ya. Kita kalau kehilangan duit 1 juta aja, itu mungkin setiap orang yang kita temuin kita ceritain, hilang duit gua 1 juta. Temu lagi teman yang lain, hilang duit gua 1 juta. Temu lagi teman sekolahnya, hilang duit gua 1 juta. Padahal duit ente bisa dapatin lagi, mungkin ente bakal dapat lebih gede lagi, ya. Tapi kalau waktu kita yang udah terbuang sia-sia untuk hal yang gak ada manfaatnya buat akhirat kita, pernah nggak kita menyesal, ya? Dan dia nggak bisa dibeli lagi, nggak bisa diulang lagi, gitu. Ya. Pelajar ilmu yang manfaat ilmunya, santri yang ilmunya manfaat itu tandanya kalau dia didapatin, dia lagi baca kitab, lagi murajaah, lagi menghafal, lagi sholawat sama Nabi, lagi istighfar, lagi zikir. Oh, tandanya ilmunya manfaat. Dia nggak biarkan waktunya itu untuk hal yang sia-sia. Itu diantara santri yang ilmunya manfaat, berkah ilmunya. Wa idza fatat fala ta'udu abadan, kalau udah luput tidak akan kembali selama-lamanya. Wa anta ataniya binazafati kutubika wa adawatika, dan hendaknya engkau memperhatikan kebersihan kitab-kitabmu dan peralatanmu, ya, kitabnya disiapin, disampul. Kemudian jangan lupa pulpen, pensil, penghapus, tip gitu disiapin. Ngaji nggak bawa pulpen, Ustaz, minjem pulpen, Ustaz. Mau perang nggak bawa senjata, ya. Wa tartibiha fi mahaliha, engkau menyusunnya di tempatnya. Ini tempat kitab ngaji, ini alat-alatnya untuk menulis. Wa tuwaziba alal hudur kulla yaumin, engkau senantiasa hadir di setiap hari, ya. Setiap hari jangan sampai absen kecuali memang perhalangan, sakit, atau memang ada urusan yang nggak bisa ditinggal, ya. Fil waqtil muayyan, di waktu yang udah ditentukan. Waktunya jam berapa ngaji, hadir jam segitu. Wala tata'akhir, jangan kau telat. Rumah Gang Gatep telat. 1 kali selpetan nyampe Gang Gatep telat. Ya. Illa li udhrin sahih, kecuali karena uzur yang benar, lagi bantuin orang tua atau lagi disuruh orang tua, ya maklum kalau begitu. Tapi kalau telat karena tanggung, habis lagi ngewar, ya, itu nggak benar alasannya. Wa antastami'a ila ma yulkihi minad durus biqalbin hadirin, dan engkau menyimak apa yang disampaikan oleh ustadz daripada pelajaran-pelajaran dengan hati yang hadir, hatinya khusyuk, fokus, jangan ngobrol, lagi dijelasin ngobrol. Ya, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, orang yang ngobrol di majelis ilmu dikhawatirkan matinya su'ul khotimah, matinya nggak bawa iman Islam. Dia lagi
sampaikan nih ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah buat keselamatan dia dunia akhirat, dia ngobrol. Lebih penting mana ilmunya Allah sama Rasulullah sama obrolan ente? Ngobrolin apa sih ente? Ya. Merendahkan ilmunya Allah, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Hati-hati. Hatta tafhamaha bisuratin, sehingga engkau memahaminya dengan cepat. Fokus kepada apa yang disampaikan sehingga cepat paham. Wala tut'iba ustadzaka bikatsratit tikrar. Jangan engkau bikin capek gurumu dengan banyak ngulang. Apa Ustaz tadi, Ustaz? Apa Ustaz? Ngapain aja dari tadi? Ya. Kalau ente jadi guru punya murid seperti itu, sabar ya. Namanya juga santri baru belajar. Dia belum tahu akhlaknya bagaimana sama guru, sabar. Jangan apa? Wow, murid kurang ajar lu ya. Kurang adab lu, enggak berkah ilmu lu. Ya, kalau ente begitu nanti murid ente habis ya, kabur nanti orang semuanya, banyak maklum. Tapi kalau ente santri, awas jangan coba-coba ente kurang ajar sama guru. Fa'mal bitilkan nasaihin nafi'ah, maka amalkanlah nasihat-nasihat yang bermanfaat itu. Nah, itu nasihat-nasihat yang manfaat untuk kita sebagai santri supaya mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang penuh dengan keberkahan, sehingga bisa buat manfaat untuk diri kita dan manfaat buat untuk orang yang ada di seputar kita. Ya, catatan ente rapihin tuh. Jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang ente nggak paham. Ente nggak paham, tanyain. Ma kutib gor wa ma hufiz far. Ilmu yang dicatat itu gor, dia akan kekal selama-lamanya. Wa ma hufiz far, tapi ilmu yang dihafal dia akan hilang, bakalan kabur. Sehebat apapun seseorang hafalannya, kalau nggak diulang-ulang bakalan lupa. Tapi kalau ada catatan, meskipun 20 tahun yang lalu, ini 20 tahun yang lalu nih aneh belajar masalah fikih, sholat jamaah, masalah akhlak, ente inget lagi, bakalan kekal selama-lamanya. Nih kayak para ulama, mereka mengabadikan ilmu mereka di dalam tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab mereka, sehingga kita bisa menikmatinya. Kata Nabi SAW, wazina habrul ulama bidami syuhada, ditimbang tinta para ulama yang mereka gunakan untuk menulis dengan darah orang-orang yang mati syahid. Ditimbang nih tintanya ulama sama darah orang yang mati syahid. Pada hari kiamat nanti, farajaha alaihim, ternyata tintanya para ulama lebih berat ketimbang darahnya para syuhada. Artinya kedudukan ulama itu melebihi kedudukan orang yang mati syahid. Ada orang yang berjuang untuk agama Allah dengan darahnya, dengan jiwanya, dengan raganya, sehingga dia tewas dalam peperangan membela agama Allah. Ada pejuang yang berjuang dengan tintanya, mengajarkan orang sholat, mengajarkan orang akhlak, mengajarkan orang untuk supaya takwa sama Allah. Yang lebih unggul adalah yang mengajarkan, yang berjuang dengan tintanya. Nanti di hari kiamat, para syuhada itu akan cemburu dengan para ulama yang menghabiskan usianya untuk memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah dengan ilmunya, dengan tulisan-tulisan mereka. Itu ya. Orang-orang yang mengabadikan tulisan ilmunya, mengabadikan ilmunya dengan tulisan, sampai sekarang namanya masih disebut-sebut Imam Syafi'i. Tiap hari naik pangkat Imam Syafi'i, karena tiap hari ada orang belajar fikih Syafi'i. Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, Imam Ghazali, termasuk ini pengarang Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baroja, kitabnya setiap hari dibaca di pesantren, di majelis, sehingga tiap hari naik pangkat di sisi Allah Ta'ala. Kalau punya ilmu jangan disia-siakan, dicatat, diamalin, diajarin orang lain, itulah akan menjadi amal jariah yang tidak akan terputus meskipun ente udah meninggal. Ente udah nggak bisa lagi sholat, ente udah nggak bisa lagi baca Quran, ente udah nggak bisa lagi hadir majelis ilmu, tapi pahala terus ngalir buat ente. Kenapa? Karena ente mengajarkan ilmu kepada saudara ente. Itulah amal yang tidak akan terputus. Ya. Kata Nabi, al ulama salasatun. Ulama itu ada 3 model. Yang pertama, rajulun asya bi ilmihi. Seseorang dia punya ilmu, diamalkan ilmunya.
dia jaga perintah Allah, dia jauhi larangan Allah, dia takwa semampunya dia. Wa asyana subihi, kemudian orang di seputarnya juga mendapatkan manfaat, jadi pada baik, jadi pada soleh, jadi pada taat sama Allah karena diajarin sama dia, karena ilmunya dia. Nah, orang yang tipe pertama ini yang paling tinggi, dia seperti matahari. Matahari itu terang dan dia menerangi, kayak minyak wangi, minyak misik. Minyak misik itu wangi dan dia membuat yang lain wangi. Jadi orang berilmu yang tipe pertama, mengamalkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang lah seperti matahari, terang dan menerangi. Yang kedua kata Dami, wa rajulun asyana subihi wa halaka nafsah. Ada orang punya ilmu, orang lain jadi baik gara-gara dia, jadi pada soleh karena diajarin sama dia. Tapi dia membinasakan dirinya, dia nggak mengamalkan ilmunya. Orang jadi pada masuk surga karena dia, tapi dia masuk neraka. Nah, ini seperti lilin. Lilin itu menerangi, tapi dirinya habis terbakar. Kayak asahan pisau. Apa namanya? Bongkal. Asahan pisau kok bikin pisau jadi tapi lama-lama habis dia. Nah, jangan seperti ini. Jangan sombong, tawadulah kalian, tapi dia sombong. Jangan cinta sama dunia, tapi dia cinta sama dunia, dia rakus sama dunia. Ya. Punya ilmu diamalin, diajarkan kepada orang lah. Jadi tipe yang pertama. Yang ketiga terakhir, wa rajulun asya bi ilmihi wa lam ya'is bihi ghairu. Ada orang punya ilmu, dia amalkan ilmunya untuk dirinya, tapi dia nggak mau ngajar. Dia nggak mau ngajar. Nah, ini tipe ketiga, kurang manfaatnya. Ilmu itu bagusnya diajarkan. Kenapa? Karena setiap kali kita mengajarkan ilmu yang kita ketahui, nanti Allah kasih ilmu yang belum kita tahu. Beda dengan harta. Kalau harta kita kasih orang, sebanyak apapun bakalan habis. Tapi kalau ilmu semakin banyak kita kasih orang, semakin bertambah. Allah anugerahkan ilmu yang belum kita tahu. Kata Nabi, man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang ia ketahui, Allah akan anugerahkan ilmu yang belum dia ketahui. Kemudian kata Nabi Isa, man alima wa amila wa alama fadzalika yud'a aziman fi malakutis samawat. Siapa orang yang mengetahui ilmu, dia amalkan, diajarkan kepada orang lain, maka namanya dia disebut-sebut di kerajaan langitnya Allah Ta'ala. Disebut-sebut namanya Fulan bin Fulan. Dia memiliki ilmu, dia amalkan, diajarkan orang lain, diajarkan orang untuk sholat, diajarkan orang bagaimana berwudu, diajarkan orang bagaimana supaya berakhlak yang baik, menjaga hatinya dari niat yang tidak terpuji. Namanya dikenal sama semua malaikat. Tenar dia di langit. Tenarnya di langit, viralnya bukan di bumi. Kemuliaan yang sesungguhnya. Kalau pengen terkenal di langit. Jangan terkenal di bumi, nggak enak. Kalau terkenal di bumi belum tentu mulia di sisi Allah. Tapi kalau terkenal di langit sudah pasti dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Walhasil terus ngaji, amalin apa yang udah didapat, kemudian ajarkan apa yang udah dipelajari kepada orang lain, ya. Ente jadi kepala keluarga, nanti ente bisa ajarin kepada istri ente, kepada anak ente, sehingga itu menjadi amal jariah buat ente yang gak akan terputus sampai kiamat meskipun ente udah wafat. Kalau ulama-ulama dulu mereka mengabadikan ilmunya dalam bentuk tulisan, kalau kita di zaman sekarang dengan video kan banyak ulama zaman sekarang mengabadikan kajian mereka dengan video. Tujuannya itu supaya menjadi amal jariah, ya. Sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan kita dalam mengamalkan ilmu. Allah jadikan kita orang-orang yang disebut namanya di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.